wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hayurnisa beserta dua rekan saya dalam kelompok 13 lembaga negara, yaitu Saudari Larasati Nabila dan Saudara Muhammad Izzat Fadli. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang. Sebenarnya kalau membawakan materi seperti ini tuh enaknya semua pemateri kumpul dalam satu frame ya. Cuma berhubung saat ini sedang berlangsung PSBB, maka dengan berat hati kami tidak bisa berkumpul dalam satu frame. Kalian juga guys, sebisa mungkin kalau emang masih bisa di rumah, ya udah stay di rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Turuti himbauan pemerintah agar kita bisa segera memotong mata rantai persebaran COVID-19 di Indonesia sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Nah, pada pembahasan materi kali ini akan ada 3 subbab, yaitu pertama adalah pengertian lembaga negara independen, kedua adalah lembaga negara independen di Indonesia, dan yang terakhir adalah lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang. Oke, udah pada siap belajar kan semuanya? Kalau hari ini udah pada siap belajar semua, kuy kita gaskan! Teman-teman tahu nggak sih apa itu lembaga negara independen? Lembaga negara independen adalah suatu lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan secara jelas sebagai salah satu bentuk lembaga negara trias politika. Jadi lembaga negara independen ini nggak jelas dia itu sebenarnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, ataukah lembaga yudikatif. Lembaga negara independen ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai dampak dari gejolak demokrasi di dunia. Di Indonesia sendiri, kemunculan lembaga negara independen ini dimulai sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Sekarang pasti muncul pertanyaan di alam pikiran teman-teman, yaitu sebenarnya apa saja sih lembaga negara independen yang ada di Indonesia? Nah, untuk mengetahui lembaga negara independen apa saja yang ada di Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui pemilahan lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu lembaga negara dipilah berdasarkan cara pembentukannya. Cara pembentukan lembaga negara itu ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Nah, lembaga negara independen itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Lalu apa saja sih lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang itu? Lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang itu ada Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang itu bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Maksud mengalami perubahan di sini adalah jadi lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang itu bisa bertambah ataupun berkurang jumlahnya. Kenapa begitu? Karena lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang itu dia sifatnya nggak permanen. Jadi dia itu ada karena kebutuhan negara aja gitu. Contohnya kayak Komnas HAM. Komnas HAM itu ada kan karena ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia kan yang harus diselesaikan melalui komisi khusus gitu. Begitupun dengan KPK. KPK itu kan ada karena dibutuhkan negara untuk memberantas korupsi. Kasus korupsi di Indonesia itu kan sangat tinggi. Nah, jika sewaktu-waktu nih kasus korupsi di Indonesia itu nggak tinggi lagi, dia lama-lama angkanya semakin rendah gitu.
itu bisa aja KPK itu dibubarkan. Bukan tidak mungkin KPK itu akan dibubarkan jika dinilai eh, sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang akan dijelaskan oleh Saudari Larasati Nabila. Ya, selanjutnya saya Larasati Nabila akan menjelaskan beberapa contoh daripada lembaga-lembaga negara independen yang disebut dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kita tahu sebagai Komnas HAM. Komnas HAM ini awalnya didirikan dari keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Lalu, sejak 1999, Komnas HAM ini diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menetapkan keberadaan daripada fungsi, tujuan, asas, kelengkapan, dan tugas dan wewenang daripada Komnas HAM. Lalu ada pula tugas-tugas daripada Komnas HAM yang kita tahu yaitu seperti upaya peningkatan kesadaran HAM melalui cara pendidikan formal maupun informal. Lalu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang sifat dan ruang lingkupnya diduga merupakan pelanggaran daripada HAM. Lalu Komnas HAM ini bertugas untuk menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga penilaian ahli. Lalu, yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kita kenal sebagai KPK, merupakan komisi yang dibentuk pada tahun 2003 yang berfungsi atau bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti kita tahu bahwa KPK memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan daripada korupsi. Lalu KPK memiliki wewenang untuk meminta segala informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut untuk menyelesaikan perkara dari tindak pidana korupsi ini. Lalu yang ketiga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau kita kenal sebagai KPI atau disingkat sebagai KPI, merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Tugasnya yaitu seperti membuat regulasi atau peraturan-peraturan, melakukan pengawasan terhadap penyiaran-penyiaran yang ada di Indonesia, dan juga melakukan pengembangan. Lalu yang ketiga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat sebagai KPPU. KPPU ini merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan daripada persaingan usaha dan juga bisa atau berwenang untuk menjatuhkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai KPAI. KPAI atau kita tahu yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Tugasnya yaitu seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan juga melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya lembaga-lembaga selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya itu adalah Komisi Kejaksaan. Nah, pengertiannya itu adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, dasar hukum pendirian lembaga ini adalah UU nomor 16 tahun 2004 dan tugasnya adalah yang pertama melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa
atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Yang kedua, melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Dan yang keempat, menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf A, huruf B, huruf C untuk ditindaklanjuti. Kewenangannya adalah yang pertama, menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang kedua, meminta informasi dari badan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan. Yang ketiga, memanggil dan meminta keterangan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan sehubung dengan perilaku dan atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan kejaksaan. Yang keempat, meminta informasi kepada badan di lingkungan kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana dan prasarana. Yang kelima, menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan. Dan yang terakhir itu adalah membuat laporan, rekomendasi atau saran dan berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan kejaksaan atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden. Dan materi ketujuh adalah Dewan Pers. Nah, pengertiannya itu adalah Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dan yang terakhir itu adalah mendata perusahaan pers. Nah, ini selanjutnya adalah keanggotaan dari pers tersebut. Yang pertama itu adalah wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. Yang kedua, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers. Yang ketiga itu adalah tokoh masyarakat ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers. Nah, yang selanjutnya itu adalah struktur kelembagaan. Yang pertama, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Yang kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Yang keempat adalah Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulannya. Lembaga negara adalah independen, merupakan lembaga negara yang merdeka dan berdiri sendiri, yang dibentuk untuk mengatasi urgensi atas isu-isu atas permasalahan terkini yang muncul di masyarakat. Nah, lembaga negara independen ini juga dibentuk untuk menegakkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada akibat permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh lembaga-lembaga negara yang sudah ada tersebut. Nah, lembaga negara independen di Indonesia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pembentukannya. Yang pertama,
lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang, dan yang kedua adalah lembaga negara independen yang dibentuk oleh keputusan presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.